Jaksa sengketa yang diajukan oleh Eni Sanjati sebanyak 2 gugatan pada sidang pembukaan nanti yang akan terbuka untuk umum. Tergugat silakan perkenalkan diri. Terima kasih yang mulia. Tergugat berdasarkan keputusan dari Pengadilan Banding diwakili oleh Suharyanto, Mike Samuel dan Ponco. Ya. Tergugat silakan perkenalkan diri. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Saudara Fajar Iswandi. Ya. Baik. Ini sengketa baru kemarin kita tunda ya karena kondisi kesehatan jadi saya menunda sidang ya. Dan kebetulan tidak mendapatkan hak BKO persidangan yang baru. Baik, ini kita masih pemeriksaan formal. Dokumen formalnya sudah dibawa. Penggugat. Ya, ada Majelis. Ya, silakan. Nanti periksa oleh majelis ya. Ada satu berkas untuk tergugat. Yang kami sampaikan ke majelis hanya mengenai formalitas saja Majelis. Iya, betul. Formalnya ada satu berkas untuk tergugat. Sekarang belum ada Majelis. Belum ada. Hanya untuk majelis dulu. Ya, baik. Sudah pernah diunggah dokumennya? Sidang sebelumnya kami ada upload Majelis. Baik, baik. Tergugat sudah menerima dokumen yang diupload oleh penggugat. Berdasarkan penelitian ekspert sudah ada dokumentasi. Ya. Kesimpulannya seperti apa tergugat untuk formalnya? Izin yang mulia untuk terkait dengan penelitian formal kami terkait dengan pengajuannya dipenuhi, tapi memang ada sedikit berdasarkan surat tanggapan kami, kami terkait dengan yang diajukan oleh pemohon. Menurut kami menurut surat tanggapan bukan merupakan keputusan karena memang pada dasarnya merupakan jawaban dari konstruksi surat sebelumnya. Ya, sebentar ya, nanti dapat terus. Untuk yang kelengkapan dokumen sudah memenuhi ya? Sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, sambil menunggu dicek dokumennya oleh majelis, silakan bergugat apa yang mau disampaikan terkait dengan kesimpulan tadi. Ya, izin yang mulia. Tergugat sudah membuat secara tertulis? Belum. Oh, belum. Ya, singkat saja kalau belum. Nanti dibuat secara tertulis ya. Baik, yang mulia. Jadi pada intinya terkait dengan atau gugat surat yang diajukan gugat oleh penggugat, menurut kami menurut surat tanggapan kami bukan merupakan keputusan karena pada dasarnya merupakan surat jawaban atas surat yang disampaikan oleh penggugat. Dan berdasarkan informasi dalam surat tanggapan proses pemeriksaan memang masih berjalan seperti itu. Masih berjalan. Betul. Ya. Baik, penggugat silakan mau menanggapi. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Apa yang disampaikan oleh tergugat tentunya menurut penggugat tidak beralasan hukum, karena basicing yang penggugat ajukan gugatan itu telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun, di mana dalam rumusan norma tersebut telah mengatur dengan jelas adanya unsur-unsur sebagai unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai sebuah basicing. Yang pertama adalah tentunya surat atau keputusan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis atau penetapan tertulis. Yang kedua, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berisi tindakan hukum.
yang keempat bersifat konkret, yang kelima bersifat final, yang keenam bersifat individual dan menimbulkan akibat hukum, yang terakhir ketujuh. Sehingga dengan demikian seharusnya unsur-unsur basicking itu telah terpenuhi. Kalau tergugat mengatakan itu tidak terpenuhi, tergugat tidak juga bisa menguraikan itu di dalam tanggapannya. Harusnya kan tergugat bisa menguraikan itu, majelis hakim. Kalau ternyata tidak memenuhi satu di antara 7, yang mana yang tidak terpenuhi, ya? Yang nomor berapa yang tidak terpenuhi, ya? Nah, harusnya kan itu diberi tanggapan, ya. Tapi kalau tidak diberi tanggapan, sebenarnya kan tergugat juga sudah mengakuinya, ya. Jadi sementara itu dulu. Kemudian mungkin tergugat juga bisa membaca majelis di dalam penjelasan pasal 1 angka 3 junto angka 9 Undang-Undang Peratun, bahwa yang menjadi basicking itu bukan formatnya, bukan judulnya, ya, tapi substansinya. Bahkan penjelasannya lebih jelas mengatur bahwa apapun bentuknya, termasuk yang ditulis tangan pun, ya, dan berisi tulisan, ya, berisi tulisan bukan dalam bentuk ketikan tapi dalam bentuk tulisan tangan, itu juga bisa disebut sebagai basicking, ya. Bahkan rumusan norma memberikan contoh, ya. Contohnya adalah memo, katanya. Memo itu jauh daripada keputusan, ya, kalau melihat format dan judul. Tapi substansinya bisa disebut sebagai basicking, ya. Nah, oleh karena itu kalau tergugat mendalilkan bahwa itu bukan basicking, harusnya dibantah saja dalam tanggapan. Ya, tapi sampai dengan saat ini penggugat belum melihat bantahan atau uraian mengenai unsur-unsur yang penggugat sampaikan tadi. Sementara itu majelis. Ya, penggugat sudah membuat penjelasan secara panjang lebar, ya. Betul majelis. Ya. Tergugat silakan nanti di persidangan berikutnya kita kasih di formal, ya, karena tadi tergugat mendalilkan itu bukan merupakan keputusan. Silakan nanti dibuat ya secara tertulis tanggapannya. Itu uraian dari penggugat sudah cukup detail, tadi juga sudah diuraikan dasar hukum yang digunakan oleh penggugat. Silakan nanti tergugat menggunakan dasar hukumnya apa, poin-poinnya apa, dan lebih tadi dijawab terkait dengan substansi, ya, substansinya menurut penggugat, ya. Baik. Ya. Baik, untuk sementara nanti penggugat kita tunggu tanggapan dari tergugat. Tergugat silakan nanti tanggapannya di baik, itu kita tundangkan tanggal 19 Mei, ya. 1 minggu sebelum sidang, paling sampai tanggal 12 Mei itu sudah diupload, ya, supaya tergugat, supaya penggugat juga bisa membaca itu, nanti kita bisa membahasnya di persidangan, gitu, ya. Baik. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, terima kasih majelis. Tadi majelis menanyakan mengenai tanggapan tergugat berkaitan dengan formalitas atau legal standing daripada penggugat, ya. Nah, maka penggugat juga perlu menanyakan hal yang sama majelis supaya ada kesamaan di mata hukum, ya, equality before the law. Penggugat mencermati majelis, ini surat tugasnya tergugat yang barusan diupload, ya, pada pagi hari ini. Nah, penggugat belum melihat di situ ada pelimpahan dasar kewenangan majelis, mengingat ini ada dirjen baru, ya, sepengetahuan penggugat. Tapi di dalam surat tugasnya ini tidak dijelaskan kewenangan daripada yang bersangkutan hadir pada persidangan hari ini. Perlu kami sampaikan majelis bahwa penggugat itu menggugat Dirjen Pajak. Ya. Ya. Jadi kami bukan menggugat Bapak atau Ibu Direktur. Ya, kami tidak punya hubungan hukum dengan Ibu Direktur atau Bapak Direktur. Kami hanya punya hubungan hukum dengan Direktur Jenderal Pajak. Ya, nah, oleh karena itu mohon diberikan kesempatan majelis kepada tergugat untuk menjelaskan kewenangannya sebelum lanjut kepada materi, karena ini kan juga merupakan bagian dari legal standing. Itu yang pertama majelis. Yang kedua, mungkin itu dulu majelis, nanti kami akan lanjutkan ke poin kedua. Terima kasih. Tergugat mau menjawab secara tertulis. Izin kami tanggapi bicara tertulis. Tertulis, ya. Silakan. Ya, terima kasih majelis. Poin yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa
menurut catatan kami majelis bahwa persidangan ini adalah persidangan yang secara material kami alami adalah persidangan pertama. Kami belum mendapatkan atau mendengarkan pembacaan penetapan ketua majelis yang menunjuk majelis untuk memeriksa perkara akuo majelis. Jadi kami sebenarnya mohon izin, kami tidak tahu kami ini bersidang dengan siapa ini majelis. Ya, jadi mohon dibacakan majelis. Demikian. Iya, jadi begini. Di sidang pertama ketika itu kan kebetulan saya tidak bersidang waktu itu ya, masih di apa ya di BKO itu. Memang gugatan saya agak batuk ya, jadi saya ngomongnya agak tertahan ini, takut batuk kata kalau batuk ramai. Jadi ketika sidang pertama itu kan penggugat menyatakan tidak bersedia masuk karena menganggap sidangnya harusnya kan onsite, sementara pendaftarannya online ya. Jadi karena waktu itu dianggap tidak hadir, jadi belum dibacakan penetapan waktu itu ya. Kemudian sidangnya berikutnya kan ditunda, berarti belum sidang. Jadi hari ini akan dibacakan penetapan. Memang tadi belum dibacakan ya. Tadi pun yang sengketa yang pertama tadi juga penetapannya dibacakannya setelah dibacakan formalnya ya. Jadi silakan Pak Seri Sandi akan membacakan penetapan ketua pengadilan. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Kami bacakan penetapan ketua pengadilan pajak nomor PEN 132/PB/DR/2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami ketua pengadilan pajak telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk majelis 16A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. Ruwaidah Afiati sebagai hakim ketua, 2. Budi Dursilo sebagai hakim anggota, 3. Tidjo Mardianto sebagai hakim anggota untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam lampiran. Dalam lampiran terdapat nama pemohon atas nama Eni Sandati sebanyak 2 berkas, jenis pajak gugatan pajak tahun pajak tahun 2021 dan tahun 2022, jenis pemeriksaan acara biasa dengan tempat sidang di Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2026. Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim. Ya, sudah dibacakan. Agenda sidang sudah ditayangkan pada sidang pertama. Silakan ditayangkan kembali. Izin majelis sambil menunggu mungkin sekedar mengkonfirmasi saja tadi berdasarkan apa yang sudah dibacakan oleh Panitra Pengganti, penetapannya adalah nomor 132/2026. Yang penggugat ingin konfirmasi apakah ada nomor keputusannya, cap-nya majelis. Tapi biasanya ada penetapannya, ada cap-nya. Yang penggugat ketahui adalah cap 5 dulu ya, tapi sekarang penggugat tidak tahu, tapi biasanya dibacakan majelis. Dari cap berapa itu ya? Terima kasih majelis. Yang dimaksud keputusan ketua pengadilan pajak penggugat. Iya betul majelis. Iya. Kan ada nomor cap-nya biasanya majelisnya. Iya. Tadi dibaca ya. Penetapan ketua pengadilan pajak dia dibaca. Iya. Keputusan ketua pengadilan pajak ini cap-nya nomor 2. Oh nomor 2 majelisnya. Oke tadi. Cap 2 PP 2026. Oke. Cukup. Ya terima kasih majelis. Ya. Baik, ini agenda sidang ya, kita ada 6 kali sidang. Sidang yang pertama pemeriksaan formal, ini sidang yang ini kita sidang kedua ya.
selanjutnya nanti pemeriksaan terkait dengan materi sengketa. Karena ini kita masih informal, jadi kita masih sidang kedua ini masih membahas terkait dengan formalnya. Kemudian sidang ketiga dan keempat nanti ini saling menanggapi dalil-dalil para pihak. Kemudian sidang kelima biasanya kita diberi kesempatan satu kali lagi kalau misalnya ini banding itu pembuktian ya, tapi kalau gugatan itu masih bisa saling menanggapi para pihak dan sidang keenam itu disingkat ya. Cukup. Terima kasih majelis. Kami akan mencatat, tapi nanti kami akan sampaikan majelis apabila ada alat bukti lain yang perlu disampaikan, misalnya saksi atau ahli majelis. Iya, itu dia masuk di sidang kedua, 3, 4, dan 5 ya. Jadi kalau nanti ada di situ kan pembuktian, nanti saling para pihak saling menanggapi. Kemudian kalau ada saksi atau ada ahli yang akan dihadirkan di sidang begitu ya. Baik majelis. Ya. Boleh dipotong, silakan. Dimakan juga boleh. Sudah. Dan juga tadi yang mau disampaikan. Ini sementara cukup. Cukup ya. 1 minggu sebelum sidang ya. Anggapannya tadi ada 2 poin yang dibahas ya. Baik. Sengketa yang diajukan oleh Eni Sandaki sebanyak 2 gugatan pajak tahun 2021 dan 2022. Sidangnya akan dilanjutkan 19 Mei 2026. Sidangan ini akan selesai. Terima kasih. Terima kasih majelis, terima kasih tergugat. Ya, terima kasih. Dan terima kasih full tahun.